Baik, teman-teman sekalian, apakah semua peserta sudah berada di dalam ruangan? Tolong dipastikan semua peserta berada di dalam ruangan sebelum kelas kita mulai ya. Teman-teman, apakah suara saya cukup jelas kedengaran? Jelas, Pak. Teman-teman yang di belakang? Jelas. Baik. Untuk slide presentasinya, apakah jelas kelihatan teman-teman? Teman-teman yang di belakang juga? Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kawan-kawan sekalian, sebelum kita mulai kelas kita pada hari ini, saya ingin meminta teman-teman untuk berdoa. Semoga kelas kita hari ini mendapat keberkahan dan diberikan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa. Saya minta teman-teman semua untuk berdiri di tempatnya. Silakan berdiri teman-teman. Berdoa akan saya pimpin secara agama Islam, teman-teman yang beragama lain silakan menyesuaikan. Siap? Doa dimulai. Doa selesai. Teman-teman saya persilakan duduk kembali. Semangat pagi. Setiap hari adalah kesempatan untuk bertumbuh. Kesempatan tidak datang 2 kali, jadi pastikan teman-teman memanfaatkan kesempatan hari ini untuk belajar dan mendapatkan ilmu baru yang nanti akan coba saya sampaikan. Jelas teman-teman sekalian? Jelas. Baik, oke, next. Pertama, sebelum saya masuk pada materi inti, izinkan saya memperkenalkan diri kepada teman-teman semua. Nama saya Arwin, jadi bukan Aswin ya, teman-teman. Kalau orang Jawa biasa itu menyebut nama saya Aswin. Tapi kalau di Makassar, karena memang orang Makassar terkenal dengan kelebihan R-nya, nama saya ini, Arwin, pakai R, bukan pakai S. Oke, mungkin sedikit ada kendala teknis, teman-teman. Ya, nama saya Arwin, tempat tanggal lahir Pasade, 18 Agustus 1996. Alamat sekarang, Jalan Andi Peterani nomor 15, Kota Makassar. Pendidikan S1 Teknik Informatika, Universitas Hasanuddin. Alhamdulillah sejauh ini saya telah memiliki 3 kompetensi. Pertama desain grafis, kedua video editing, dan ketiga barista. So buat teman-teman yang mungkin nantinya ingin belajar selain desain grafis, bisa langsung menghubungi saya. Saya telah menyertakan nomor WA saya di sini. Juga ada Instagram, silakan teman-teman follow untuk berbagi informasi dengan saya. Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan teman-teman terkait dengan biodata saya? Aman ya? Bisa kita status, alhamdulillah sejauh ini masih single teman-teman, belum menikah, karena di Makassar uang panainya tinggi, jadi menjadi salah satu kendala. Ya, bercanda teman-teman. Kita lanjut ya. Kita lanjut teman-teman. Pertama kita masuk pada safety induction, atau pengawasan terhadap tempat dan lingkungan kerja. Ini penting, bukan hanya di perusahaan atau di tempat kerja, tetapi juga di ruang-ruang kelas ini penting untuk kita perhatikan. Yang pertama adalah kebersihan dan kerapihan pada tempat kerja, seperti ruang teori, ruang kelas, dan ruang kantor. Penting ini, kelas harus bersih, kantor harus bersih, ruang kelas dan ruang teori tetap harus bersih. Bisa dimengerti teman-teman? Baik. Kemudian yang kedua, kebersihan pada lantai, jalur toilet, dan di dalam toilet. Kebersihan pada lantai seperti teman-teman setiap harinya, kan sudah ada jadwal piketnya ya, teman-teman setiap harinya diupayakan untuk membersihkan lantai, upayakan supaya lantai kita tidak licin dan tidak ada sampah-sampah yang tergeletak, yang kemudian dapat menimbulkan teman-teman terpeleset atau tersandung. Kemudian untuk toilet, jalur ke toilet juga harus tetap bersih teman-teman, ada lap di sana, ada lap kaki, tolong disiapkan, dan tolong di dalam toilet diperhatikan juga kebersihannya teman-teman. Jangan sampai ada cairan atau sabun yang tumpah dan membuat lantai toilet licin. Dipahami teman-teman? Baik, kita lanjut ke yang ketiga, sarana jalan keluar harus bebas hambatan dari dan diberi pertanda. Untuk ini, kalau kita misalkan melihat dari kelas kita ini, jalur keluarnya ada di pintu sana teman-teman, jadi seumpama terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka teman-teman jalur evakuasinya melalui pintu di sebelah sana. Kemudian berkumpul di bawah, di lobi, ada penanda di bawah sebagai titik kumpul, semua berkumpul di situ. Tidak boleh teman-teman ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, itu tidak berkumpul di situ. Bisa dipahami teman-teman?
Kemudian ada sarana proteksi kebakaran. Salah satu contohnya adalah AVAR. Alhamdulillah di ruangan kita ini telah difasilitasi AVAR dan posisinya ada di luar. Jadi sebagai informasi untuk teman-teman, karena memang posisinya tidak berada di dalam kelas, posisi AVAR-nya ada di luar kelas. Dimengerti sejauh ini teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan terkait dengan pengawasan terhadap tempat kerja dan lingkungan kerja? Lanjut, kita bisa lanjut? Oke. Selanjutnya tata tertib. Di setiap kelas, dimanapun itu saya mengajar, saya selalu menerapkan yang namanya tata tertib atau kontrak belajar. Pada kesempatan ini hanya ada 3 tata tertib yang saya minta kepada teman-teman untuk dipahami. Tolong diperhatikan baik-baik. Yang pertama, dilarang merokok. Mau perempuan, mau laki-laki, tidak boleh ada yang merokok selama kelas berlangsung. Pertama, karena ruangan kita ber-AC. Yang kedua, ketika Anda merokok di dalam kelas, itu mengganggu teman-teman yang lain. Saya perokok, jadi tidak ada alasan buat teman-teman yang merokok di sini ketika saya tidak merokok dan teman-teman merokok. Jelas teman-teman? Yep. Kemudian yang kedua, datang tepat waktu. Saya orang yang menghargai waktu, jadi tidak ada alasan bagi teman-teman ketika waktu kelas sudah dimulai, waktu istirahat telah selesai untuk tidak berada di dalam kelas. Jelas teman-teman sekalian? Kemudian yang ketiga, mengangkat tangan untuk mengajukan pertanyaan. Atau ketika ingin berbicara, silahkan mengajukan tangan. Jelas teman-teman sekalian? Baik, tata tertib ini akan berlaku selama 1 minggu ke depan. Dan bagi yang melanggar akan mendapatkan penalti khusus dari saya. Bisa dipahami? Oke, kita bisa lanjut? Nah, dari gambar yang ada di atas ini, apakah teman-teman pernah melihat atau mengetahui produk-produk apa saja dari gambar yang ada di sini? HP 1, komputer laptop, ada lagi? Sorry? Apple. Oke, terima kasih. Ada lagi? Brand. Rokok. Ada yang rokok? Wow. Samsung. Oh, baik, terima kasih. Menurut teman-teman, mengapa logo yang sedemikian simpel ini itu kemudian memorable sekali untuk kita? Mudah diingat. Kita tahu bahwa ini Apple, produknya handphone, laptop, Oppo, produknya HP, Samsung, begitupun dengan Asus. Kenapa itu bisa terjadi, teman-teman? Kenapa desain yang terkesan sederhana ini memorable sekali dan relevan dengan kondisi kita yang sekarang, relevan dengan waktu dan perubahan zaman? Branding. Sering terlihat. Keinginan untuk memiliki. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Tetapi ada hal yang lebih mendasar kenapa itu bisa terjadi. So, itu yang akan kita pelajari hari ini. Jelas ya teman-teman? Kita mulai masuk. Today, judul yang akan kita pelajari adalah cara mengidentifikasi prinsip kebaruan dari hasil pekerjaan yang pernah dilakukan. Saya mengambil dari uraian KUK 1 pengetahuan, dapat menjelaskan cara mengidentifikasi prinsip kebaruan dari hasil pekerjaan yang pernah dilakukan. Ini saya ambil dari KUK ke-1. Elemen kompetensinya menguraikan pengertian prinsip desain pada pekerjaan mendesain. Judul unit, menerapkan prinsip desain. Nomornya bisa dilihat teman-teman, kode unit M.74 DKV1 3.002.3. Dari mana saya mengambil ini? Saya mengambil dari SKK ini, nomor 126 tahun 2023. Ada yang ingin ditanyakan sejauh ini teman-teman? Cukup? Kalau cukup kita lanjut. Tujuan pelatihan. Setelah selesai mengikuti pelatihan, peserta dapat menjelaskan cara mengidentifikasi prinsip kebaruan dari hasil pekerjaan yang pernah dilakukan. Karena kita sumbernya pengetahuan, maka teman-teman dituntut untuk mampu menjelaskan cara mengidentifikasi prinsip kebaruan dari hasil pekerjaan yang pernah dilakukan. Tujuan itu berarti selama kita proses belajar. Jelas teman-teman? Oke, kita lanjut. Manfaat pelatihan. Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta mampu mengidentifikasi prinsip kebaruan desain di tempat kerja masing-masing.
Jadi setelah mengikuti pelatihan ini, setelah teman-teman selesai dari kelas ini, teman-teman diharapkan mampu mengidentifikasi prinsip kebaruan dari hasil pekerjaan yang pernah dilakukan. Jelas sejauh ini teman-teman? Oke, kita lanjut ya. Yang pertama, prinsip kebaruan. Apa itu prinsip kebaruan? Prinsip kebaruan adalah konsep yang menekankan pentingnya menciptakan sesuatu yang unik, orisinil, dan sesuatu baru yang belum pernah kita jumpai. Prinsip ini bertujuan untuk menghadirkan sesuatu hal yang baru, segar, inovatif, dan belum pernah ada sebelumnya. Jelas teman-teman sekalian? Baik, kita lanjut dulu. Cara mengidentifikasi prinsip kebaruan. Setidaknya ada 6 cara dalam mengidentifikasi prinsip kebaruan. Yang pertama, bandingkan dengan karya sebelumnya. Karya sebelumnya yang dimaksud adalah desain atau pekerjaan yang pernah kita lakukan. Apa yang mesti dibandingkan? Bandingkan apakah ada tampilan yang baru, yang berbeda, metode yang berbeda, atau karakteristik yang berbeda. Kemudian yang kedua adalah identifikasi elemen keunikan karya sebelumnya. Apa yang dilakukan? Identifikasi elemennya. Apakah kita menggunakan elemen yang berbeda atau elemennya sama dari standar produksi atau industri yang sudah ada? Kira-kira begitu. Kemudian yang ketiga, analisis inovasi proses kerja. Nah, di sini apa yang mesti dilakukan? Tinjau proses kerja yang Anda gunakan saat menyelesaikan tugas. Apakah Anda menggunakan pendekatan yang berbeda? Kemudian yang keempat, teman-teman, periksa umpan balik dan respon audiens. Jadi dalam mendesain, untuk mencari apakah ada prinsip kebaruan, apakah ada sesuatu yang berbeda dari desain kita, kita perlu umpan balik dari audiens. Kita perlu respon balik dari teman kerja misalkan. Atau siapapun itu. Oke, yang kelima, tinjau penggunaan tren terkini. Jadi teman-teman dalam mendesain, biasanya kita mengikuti tren terkini. Nah, yang menjadi masalah ketika teman-teman hanya mengikuti tapi tidak modifikasi. Biasa dengar ATM? Biasa? Halo? Amati, tiru, modifikasi. Terima kasih teman-teman. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang keenam, cari dari perspektif pasar atau kompetitor. Ini yang paling penting. Jadi dalam mendesain itu kita perlu melihat perspektif pasar atau pesaing kita. Jelas teman-teman sekalian? Baik, ada pertanyaan? Oke, kita lanjut. Untuk mengidentifikasi prinsip kebaruan, setidaknya ada 4 unsur yang mesti kita perhatikan. Yang pertama, keunikan. Yang kedua, inovasi. Yang ketiga, orisinalitas. Dan yang keempat, respon audiens. Yang pertama, keunikan. Apakah desainnya teman-teman itu lebih unik daripada desain orang lain? Kemudian inovasi. Apakah teman-teman melakukan inovasi yang baru? Kemudian orisinalitas. Apa yang dimaksud orisinalitas? Adalah desain yang tidak ada samanya teman-teman. Yang hanya teman-teman yang buat. Gitu. Kemudian yang terakhir itu respon audiens. Lagi-lagi respon audiens. Jadi untuk memvalidasi karya kita, kita memerlukan respon audiens. Jelas teman-teman sekalian? Baik, sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Silakan, halo? Dari teman-teman yang sebelah kiri, ada yang ingin ditanyakan? Karena setelah ini kita akan masuk pada tahapan pengaplikasian dan juga evaluasi teman-teman. Jadi saya minta kepada teman-teman apabila ada hal yang kurang jelas, tolong segera ditanyakan. So, ada yang ingin ditanyakan? Enggak ada ya? Contoh yang unik apa Pak? Contoh yang unik. Contoh yang unik. Contoh yang unik dari sebuah desain, teman-teman. Pertanyaan yang menarik dari Bapak Iwan. Pertama, ada 2 indikator untuk memastikan bahwa desain kita adalah unik. Pertama adalah berbeda dari desain yang pernah ada. Desain yang pernah ada itu bisa desainnya kita atau desain orang lain. Yang kedua adalah ketika desain itu mendapatkan respon yang berbeda dari audiens. Misalkan, kok desain Bapak sesimpel ini tapi menarik? Gitu. Kok desain Bapak sesederhana ini tapi mudah diingat? Kira-kira begitu. Contoh desain yang unik. Ada lagi dari teman-teman yang ingin bertanya? Ya, Pak. Silakan, Pak Anang. Indikator umpan balik respon audiens itu
Indikator umpan balik respon audiens. Baik, terima kasih Mas Anang. Indikator respon audiens itu ada setidaknya ada dua. Yang pertama adalah ketika audiens memberikan komentar bahwa ternyata desainnya Pak Armin itu berbeda dan lebih menonjol dari desain yang lain. Yang kedua adalah ketika audiens merasa kaget melihat hasil desain kita. Bisa dipahami, Mas Anang? Baik, terima kasih Mas Anang atas pertanyaan luar biasanya. Dari teman-teman yang lain, ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Baik. Kesimpulan. Peserta pelatihan dapat menjelaskan cara mengidentifikasi prinsip kebaruan dari hasil pekerjaan yang pernah dilakukan. Jelas ya, teman-teman? Oke. Selanjutnya, karena tadi teman-teman sudah mendengarkan beberapa hal yang saya sampaikan, saya ingin mengetes sejauh mana kemampuan teman-teman dalam penerimaan materi hari ini. Sebutkan dua cara mengidentifikasi prinsip kebaruan. Baik, silakan. Pertama yaitu bandingkan dengan karya sebelumnya. Bandingkan dengan cara yang sebelumnya. Dan yang kedua yaitu mengidentifikasi elemen keunikan karya sebelumnya. Mengidentifikasi keunikan elemen sebelumnya. Oke, terima kasih Mas Fatur. Ada lagi teman-teman? Silakan. Periksa umpan balik dan respon audiens. Tinjau penggunaan tren terkini. Oke. Ada lagi teman-teman yang ingin menambahkan? Coba Silakan, Mas Anang. cek dari perspektif pasar atau kompetitor, Pak. Cek dari perspektif pasar atau kompetitor. Ada lagi? Ya, saya ingat dulu, Pak. Baik, terima kasih teman-teman yang telah menjawab. Mas Anang, Mas Fatur, dan Mas Danang. Terima kasih atas jawaban yang luar biasanya. Jadi setidaknya dari dua yang saya tanyakan, teman-teman telah menyebutkan 5. Kurang 1 adalah mengidentifikasi dari hasil pekerjaan yang pernah kita lakukan. Itu tambahannya. Selebihnya teman-teman sudah benar. Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Soal evaluasi. Jadi dalam mengukur kemampuan teman-teman dalam mengikuti pelatihan, biasanya saya selalu melakukan evaluasi. Saya telah menyiapkan lembaran soalnya. Setidaknya ada 2 soal yang mesti teman-teman jawab. Dan semuanya pilihan ganda. Saya bagikan dulu, terlebih dahulu. Silakan teman-teman. Silakan diisi. Oke, sebelum diisi, perhatikan kemari teman-teman. Pertama, tulis namanya teman-teman di ujung atas sebelah kanan. Kemudian cara mengisinya adalah dengan memberikan tanda silang atau melingkari jawaban yang benar. Dimengerti teman-teman sekalian? Bisa dimulai dari sekarang, waktunya 2 menit. Teman-teman yang sudah selesai bisa mengangkat tangan. Coba, Oh, cepat sekali. soalnya mudah, Pak. Oke, teman-teman yang perempuan sudah selesai? Silakan dikerjakan. Tenang saja. Sudah? Sudah ya? Baik, teman-teman yang sudah, saya izin ambil soalnya. Namanya sudah ya? Sudah, Mas. Oke. Sudah ini? Namanya ada? Oke, sudah. Namanya ada, Mbak? Oke, makasih ya. Baik, teman-teman sekalian, terima kasih yang telah mengisi lembaran soal ini. Saya berharap sih semua jawabannya teman-teman benar ya. Karena tadi saya sudah menjelaskan dengan sangat lengkap dan pertanyaannya hanya 2. Sangat mudah untuk dijawab. Hanya untuk mengidentifikasi prinsip kebaruan dalam hasil pekerjaan, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah jawaban yang benar pasti ada di situ. Kemudian yang kedua, manakah dari berikut ini yang merupakan indikator bahwa pekerjaan Anda memiliki unsur kebaruan? Yakin semua jawabannya sudah benar? Baik, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Selanjutnya kita lanjut dulu, nanti tugasnya saya periksa di rumah.
Ada tugas tambahan untuk teman-teman sekalian, karena untuk memudahkan ketika kita masuk pada pertemuan selanjutnya, maka biasanya saya selalu memberikan tugas tambahan. Tugas tambahan untuk teman-teman hari ini adalah buatlah peta konsep, prinsip keberlanjutan desain, diidentifikasi contohnya dari hasil pekerjaan yang pernah dilakukan. Tugas dibuat dalam bentuk soft copy dan dikumpulkan paling lambat pada hari Kamis, 12 Desember 2024 pukul 23.59 melalui WA Group yang pernah kita buat. Jelas teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan? Baik, terima kasih. Saya ingin mengatakan begini. Ada 3 respon untuk sebuah audiens. Yang pertama ya, berarti biasa aja. Yang kedua tidak, berarti tidak bagus. Dan yang ketiga wow, berarti luar biasa. Dan itu yang ingin kita capai di kelas kita ini, hari ini teman-teman. Jadi saya berharap teman-teman mampu untuk mencapai itu. Jelas ya teman-teman? Baik, terima kasih karena sepertinya waktu kita sudah cukup teman-teman pada hari ini. Saya ingin meminta teman-teman untuk kita kembali berdoa untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Teman-teman saya persilakan untuk berdiri, silakan berdiri di tempatnya masing-masing. Berdoa, kita mulai. Doa selesai. Silakan duduk di tempatnya masing-masing teman-teman sekalian. Baik, jangan lupa untuk merapikan peralatan yang telah digunakan, laptopnya semua barang-barangnya diambil dan dibawa pulang, jangan sampai ada yang tertinggal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.